Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Nabi Yunus alaihi salam ketika tertahan di dalam perutnya ikan berlama-lama di bawah laut, dia tidak pernah berhenti dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang membaca doa ini dengan sepenuh keyakinan, pasti diijabah oleh Allah hajatnya. Karena Allah habis doa ini, apa kata Allah? Fastajabna lah, kami terima dan menijabah doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Oleh kerana itu kembali lagi, doa kita diijabah atau tidak? Saya bertanya, doa kita diijabah atau tidak? Diijabah. Yakin? Terus berdoa. Dalam keadaan apapun selalu kita berdoa. Apalagi dalam keadaan susah yang kita yakini tidak ada Tuhan yang bantu kita, tidak ada makhluk yang bisa menolong kita, tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat segala musibah dan bala yang kita hadapi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam sujud, sempatkan dalam sujud. Karena Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Hamba ketika dalam keadaan sujud, posisinya sangat dekat kepada Allah. Makanya di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru minad du'a, barbanyalah doa. Bisa menikmati doa insyaAllah mulai hari ini. Doa menurut saya sesuatu hubungan yang sangat indah sama Allah. Apalagi kalau bisa berdoa dengan cara curhat. Bisa enggak curhat sama Allah? Kalau lagi galau suka curhat enggak? Sering saya terima, Ustaz boleh curhat enggak? Terus saya bilang apa ya? Boleh atau tidak? Saya bertanya, sudah curhat sama Allah belum? Dia bilang belum. Mau sama Ustaz dulu katanya. Ada saja. Belajar bagaimana bisa curhat. Sungguh kalau kita sudah biasa curhat sama Allah, tidak bakal curhat sama manusia. Jadi ketika berdoa, jangan hanya minta, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, ampunilah. Jangan hanya suka minta, cerita. Bisa enggak anda cerita? Allah kan lebih tahu. Allah tahu segala sesuatu. Tapi salah apa kalau saya cerita apa yang terjadi hari ini? Ya Allah, aku sudah niat baik, niat tulus, dan saya pergi ke sana malah seperti ini, dicaci maki, dihina, malah dianggap, dan suuzzan, buruk sangka. Habis gimana ya Allah? Cerita, curhat, seperti meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum merasa ada jalan, wallahi akan merasa nikmat. Cukup anda bisa nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yaqub ketika kehilangan anaknya, ada dia berkata apa? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mampu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin cerita, padahal Allah tahu apa yang terjadi, tapi dia ingin cerita lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ungkapkan cerita ini kepada Allah, itu sudah merasa diri dan membuat hati kita tenang. Kembali kepada hidayah, dan saya tutupi cerita. Jadi hidayah yang pertama, hidayah dalalah wa irsyad, seperti tugas para nabi dan rasul dan ulama berdakwah, dan anda semua bisa membagi hidayah irsyad, memberitahu ke orang lain
lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat apa saja yang kita mampu secara langsung. Yang kedua adalah hidayah taufiq. Hidayah taufiq. Habis kita dapat hidayah irsyad, habis kita sudah tahu, habis kita belajar, angkat tanganmu, ya Allah, berilah kepada diri aku, berikan kepada kami semua hidayah taufiqmu, agar ilmu yang saya belajari bisa saya amalkan, bisa menjadi saksi baik, bisa membuat saya lebih baik, bisa merubah saya menjadi lebih baik, bisa menjadi mulia di mata manusia dan mulia di matamu ya Allah. Itu namanya hidayah taufiq. Itu yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Makanya ketika kita sudah membaca Al-Fatihah dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita meminta hidayah taufiq dari Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dalam segala hal. Dalam rumah tangga kita mohon hidayah taufiq. Isteri urus suami, minta hidayah taufiq. Suami menurusi dan melayani istrinya, minta hidayah taufiq. Dua-duanya melayani anaknya dan mendidik anaknya, minta hidayah taufiq, supaya terbangun rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Ketika kita bekerja, minta hidayah taufiq, supaya kerja ini benar-benar merubah ibadah dan juga penghasilannya menjadi halal dan jauh dari syubhat, apalagi yang haram. Kita meminta hidayah taufiq dalam segala kehidupan kita, langkah-langkah menuju masjid, mencari nafkah, mencari rizki, semua dalam kehidupan kita selalu disertai dengan hidayah taufiq. Kalau hidayah taufiq, berarti Allah telah memimpin kita untuk memberi yang terbaik. Kalau Allah memimpin kita memberi yang terbaik, berarti Allah sudah berkenan menerima amalan yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tutupi satu cerita. Ada seorang bekerja cukup, penghasilannya pas-pasan, kerjaannya sederhana di sebuah pabrik. Dia jatuh cinta sama seorang wanita, tapi dia merasa diri belum memiliki kemampuan untuk bisa melamar dia. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya bisa mendapatkan kerjaan yang lebih baik, kerjaan yang lebih besar, supaya penghasilannya banyak dan bisa membawa dia atau menikahi dia. Sudah berdoa, sudah memohon berlama-lama, tapi dia tidak sabar untuk menanti-nanti bertemu dengan jodohnya. Dan dia tidak menyerahkan kepada pilihan Allah mana yang terbaik. Ternyata dia sendiri dengan merasa diri hebat untuk mencari solusi sendiri. Dia membaca sebuah iklan penawaran kerja di tempat yang baik, yang bagus, gajinya lebih besar. Dia membuat surat memundurkan diri dari tempat kerjaan untuk melamar kerjaan yang baru. Dan semua perjuangan ini ujung-ujungnya harapannya untuk bertemu dengan jodohnya, supaya jangan sampai kehilangan yang dia cintai. Dalam perusahaan itu, ketika dia memundurkan diri, kata pemilik perusahaan, karena orangnya luar biasa, kerja rapi, tertib, bagus, kenapa kamu mengundurkan diri? Saya dapat kerjaan di tempat lain yang lebih bagus. Sambil ditawarkan kenaikan gaji, walaupun tidak sebanyak perusahaan baru, tapi tetap dia mengambil keputusan mundurkan diri. Dia mundurkan diri dengan harapan mudah-mudahan diterima di tempat kerjaan yang baru. Dalam perjalanan lewati lampu merah,
di lampu merah berikutnya ada melanggar lampu merahnya dan menabrak mobilnya karena kecelakaan. Akibat kecelakaan itu lumpuh kakinya, masuk ke rumah sakit. Dari hasil kecelakaan ini dia kehilangan kerja yang lama, kehilangan kerja yang baru, hilang dua-duanya. Berharap selama dia di rumah sakit barangkali si perempuan yang selama ini dia cintai bisa datang. Ternyata berhari-hari tidak pernah datang. Di SMS tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Tapi dia tidak pernah putus asa karena masih cinta sama dia. Habis dia berupaya dan bekerja keras dari rumah sakit, akhirnya datang yang menjadi harapan dia, calon istrinya. Melihat keadaannya sudah tidak ada kaki, dalam keadaan tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Datang melihat keadaannya, si calon istrinya ikut sedih, tapi tidak berbanyak bicara. Kemudian dia meninggalkan rumah sakitnya dan dia SMS kepada si laki, mohon maaf, barangkali kita bukan jodoh. Soalnya ada seorang yang datang ke rumah bapa melamar saya. Bertambah sakit, sakit kaki ditambah sakit hati. Yang menabrak dia ketika kecelakaan ternyata seorang perempuan cantik dan dari keluarga yang kaya. Dan subhanallah, karena si perempuan ini merasa diri bersalah, selama di rumah sakit si perempuan ini terus melayani dengan ikhlas dan tulus. Tapi si laki ini masih hatinya ke si perempuan itu. Sampai alhamdulillah selesai dirawat di rumah sakit, dipindahkan ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya, masih si perempuan cantik itu suka datang ke rumahnya melayani, dan ada ibunya juga, ibu si laki itu. Lama kelamaan sudah mulai terbawa hati dan perasaan. Tapi dia merasa malu. Wanita ini cantik, dari keluarga yang kaya, aku orang susah. Dulunya aku bekerja aja pas-pasan, apalagi sekarang tidak ada kerja. Dalam keadaan kalau saya bicara sama dia, kira-kira mau nggak sama aku? Dia masih belum meyakinkan. Dia hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika satu saat pagi hari, dia sudah merasa setiap pagi menunggu si perempuan datang, karena dia suka rutin, ikhlas, tulus untuk datang melayani. Di pagi hari menunggu datang si perempuan. Seperti biasa bikinin teh, terus datang siapin sarapan, walaupun ibunya ada, tapi dia sudah merasa diri bersalah, ingin membalas, ingin berbuat sesuatu. Dan langsung perempuan berkata, aku ingin sampaikan sesuatu, boleh? Kata si laki, saya juga ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak apa-apa, kamu duluan. Langsung si perempuan dengan keberanian dia berkata, mau enggak berkenan saya jadi istrimu? Sama dengan harapan dia. Dia langsung kaget, seperti perasaan yang sama, keinginan yang sama, hati yang sama. Tapi langsung kata beliau, apa yang saya bisa berikan? Saya orang
biasa, orang miskin dalam keadaan begini, tidak bisa bekerja. Langsung perempuan ini, jangan fikirkan soal kerjaan. Ayah saya seorang pemilik perusahaan besar, saya bisa mendapatkan kerjaan di tempat ayah saya. Langsung kata dia, bagaimana aku bisa bekerja dalam keadaan begini? Kerjaan kamu mudah di kantor, tidak perlu di lapangan. Jadi dapat kerjaan yang jauh lebih enak, gaji lebih besar, dengan istri yang lebih cantik. Gimana si wanita itu, si perempuan itu yang melamar dia sudah nikah, ternyata hasil nikahnya tidak bertahan lama, cerai. Kenapa cerai? Karena tidak bisa punya keturunan. Sedangkan si laki yang kena kecelakaan, dia ingin nikahi perempuan itu karena ingin mendapatkan keturunan, karena dia suka sama anak-anak. Allah tahu kesukaan dia tidak akan dapat dengan perempuan ini, makanya Allah memilih dia dapat perempuan yang jauh lebih cantik, lebih kaya, bahkan terjamin mendapatkan keturunan. Walaupun kecelakaan, walaupun kecelakaan. Bisa enggak faham dari cerita ini? Pilihan Allah itulah yang terbaik, walaupun karena kecelakaan. Artinya apa? Orang kecelakaan atau tidak kecelakaan, yakini pilihan Allah itulah yang terbaik. Makanya saya usulkan, kalau anda berdoa meminta sesuatu, disertai doamu dengan kata, ya Allah, kalau memang ini yang baik, mudahkan. Kalau ya Allah melihat ada yang lebih baik, berilah yang terbaik. Soal lamar kerja, soal jodoh, soal belajar, siswa di sini atau di luar negeri, dimanapun, apapun langkah yang anda ingin ambil keputusan, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang keputusan saya ini itulah yang terbaik, mudahkan. Kalau tidak baik, ya Allah, pilihlah yang, tunjukkanlah kepada saya yang lebih baik. Percaya, Allah tidak ingin membuat kita susah, makanya jangan kita membuat diri susah. Allah akan memberi yang terbaik, walaupun prosesnya lewat ujian, walaupun prosesnya melalui ujian. Karena bisa jadi melalui ujian anda bisa menjadi jauh lebih mulia dan jauh lebih terkabul hajat sesuai pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak milih datang ke Indonesia, bahkan tidak pernah berdoa, ya Allah bawa saya ke Indonesia, dan tidak pernah menjadi cita-cita saya untuk ke Indonesia. Tapi saya yakini apa yang Allah pilihkan buat saya nikmati, saya juga memberi yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana Allah tempatkanmu, di mana Allah posisikanmu, berilah yang terbaik lillahi taala, menjadi pertama tanda syukur kita atas posisi kita, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi pilihan Allah. Kalau itu yang menjadi pilihan Allah, berarti percayalah itulah yang terbaik. Faham? Mohon maaf Bapak Ibu, cerita yang saya ceritakan jangan cari dalam Quran ya. Nggak ada ya. Ini buatan saya ini. Saya buat cerita hanya ingin memberikan gambaran dari kesimpulan ayat dan hadis. Memang ternyata pilihan Allah yang terbaik, walaupun proses lewat ujian. Mungkin pernah dulu saya menceritakan cerita gigitan anjing. Ingat gak? Masih ingat gak? Lupa ya? Hah? Mau gak cerita? Boleh satu? Hah? Boleh gak? Ada seorang berdoa, ya Allah, aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu doanya.
minta yang salihah, cantik, kaya lagi. Karena dia orang miskin. Dapat miskin ya tambah susah lagi. Tak ada doa yang lain. Tak pernah berdoa, ya Allah ampunilah saya, ya Allah rahmatilah. Itu aja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah jodoh yang baik, yang salihah, yang cantik, yang kaya. Dapat sedikit rezeki, pergi haji. Selama dia tawaf, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwa, ya Allah jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Itu aja doanya. Fokusnya luar biasa. Pas pulang kembali ke tanah air, dalam keadaan sedang memimpikan dan membayangkan bagaimana ketemu jodohnya. Pas di kampung malam hari dia melewati jalan, dikejar anjing. Dan anjing sifatnya kalau kita lari, dikejar sampai digigit kakinya. Datang ambulan, dibawa ke rumah sakit. Pas dalam perjalanan dia merasa nyesal. Ya Allah, selama ini minta jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya, masa dikirimkan anjing? Merasa tidak terima gitu. Jadi aku selama ini minta ini, kok dikirimin anjing? Artinya ujian. Dia tidak mau, merasa diri tidak terima. Pas sampai ke rumah sakit, dirawat sama seorang dokter yang salihah, yang cantik, yang kaya, jadi jodohnya. Berarti Allah sudah ijabah kan? Tapi kata Allah, soalnya dia selama ini kan sehat, tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing gigit dia supaya sakit, dan ketemu jodohnya di rumah sakit. Alhamdulillah. Ya insyaAllah mudah-mudahan digigit. Makanya subhanallah jemaah sekalian, wallahi percayalah sama Allah.